Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di puncak gunung yang diselimuti salju, sesosok muda berdiri di atasnya. Cukwang menghela nafas pelan saat menoleh ke belakang. Kedua sosok itu telah berubah menjadi dua titik hitam kecil dan perlahan menghilang. Selama beberapa hari ini, dia mengajarkan Lanlinger beberapa keterampilan bela diri. Dan setelah membuat pengaturan yang tepat untuknya dan ibunya, dia memutuskan untuk pergi. Gunung Dewa Salju. Gumamnya sambil menatap langit yang jauh, matanya berbinar-binar. Dia tidak sepenuhnya yakin, karena Gunung Dewa Salju jelas tidak tahu apa yang terjadi di sini. Namun, selama dia yakin Lanlinger baik-baik saja, dia tidak perlu khawatir. Jika Gunung Dewa Salju ingin membuat masalah, dia akan melawannya. Dia tidak pernah menyesali hal ini, karena beberapa hal tidak bisa diukur hanya dengan untung dan rugi. Dia selalu bertindak sesuai hati nuraninya tanpa rasa takut. Untuk bergegas ke Sekte Senpo dari sini, kita harus melintasi seluruh area Gunung Dewa Salju sebelum kita bisa mencapai wilayah Sekte Senpo. Saat pikirannya Cukwang melaju, sosoknya perlahan menghilang. Menuju tujuan pertamanya, kota es dan salju. Setelah menempuh perjalanan selama setengah bulan, ia berhasil tiba di kota es. Selama perjalanan ini, semua berjalan lancar, sehingga ia tiba di sana tanpa hambatan apapun. Kota es dan salju adalah salah satu dari 8 kota besar di wilayah Gunung Dewa Salju. Kota ini dipimpin oleh seorang pendeta tinggi dari kultus Dewa Salju yang dihormati di segala penjuru. Siapapun yang dapat disebut pendeta tinggi, minimal adalah praktisi yang telah bertahun-tahun berada di ranah laut pahit dan reputasinya sudah terkenal. Imam besar kota es dan salju ini juga merupakan salah satu dari 18 tetua gunung Dewa Gunung Salju. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan memegang posisi penting di antara 8 kota besar. Suatu posisi yang berbeda di luar kejangkauan orang biasa. Sukevan. Cukwang berdiri di udara, di luar kota. Matanya menyapu seluruh kota es dan salju. Itu adalah nama pendeta tinggi Sukevan, yang dulunya merupakan individu yang sangat berbakat dan terkenal di seluruh wilayah. Kemudian, dia menjadi pendeta tinggi Gunung Dewa Salju. Juga menjabat sebagai salah satu dari 18 tetua Gunung Dewa Salju. Apa yang akan datang tidak bisa dihindari, karena harus selalu dipikirkan. Sesuaikan saja dengan situasinya. Cukwang tersenyum ringan dan sosoknya mendarat, kemudian memasuki kota es dan salju. Sebagai salah satu dari 8 kota besar di Gunung Dewa Salju. Jadi, kota es dan salju ini sangat makmur. Kota itu ramai dengan orang-orang, membuatnya sangat ramai. Cukwang berjalan melewati jalan-jalan yang ramai, kemudian memasuki penginapan yang relatif tenang. Di tempat yang ramai seperti ini, alasan mengapa tempat ini sepi sepenuhnya karena biayanya yang mahal. Setiap orang yang masuk harus membayar 10 batu dewa luar angkasa. Di surga ke-9 ini, meskipun batu dewa luar angkasa telah menjadi alat tukar yang umum, tetapi hanya segelintir orang yang benar-benar memilikinya.
Dan orang-orang ini akan menghabiskan 10 batu dewa luar angkasa demi mendapatkan kedamaian. Dan ketenangan sementara adalah sesuatu yang diinginkan kebanyakan orang. Cukuanseng tiba di lantai atas Flaviun. Dari sana, ia bisa melihat ke kota es dan salju, serta menikmati beberapa pemandangan. Dia masuk ke kamar pribadi, kemudian duduk di dekat jendela, kemudian melihat keluar jendela. Alasan dia datang ke sini selain karena ketenangannya, juga karena orang-orang di sini semuanya tokoh terkemuka. Jadi dia bisa mendapatkan informasi dari mereka. Memikirkan hal ini, Cukuanseng memejamkan matanya sedikit, dan kekuatan mentalnya diam-diam menyebar, agar bisa mendengarkan semua percakapan di ruangan sekitarnya. Dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, tidak ada seorang pun selain alkemis kelas 6 yang mungkin dapat mendeteksinya. Dalam waktu singkat, kegiatan mata-mata semacam ini segera membuahkan hasil. Dan dia mengetahui berita beberapa orang tentang surga ke-9, kompetisi pil surgawi. Cukuanseng mengangkat alisnya, sedikit minat terpancar di matanya. Kompetisi pil surgawi ini adalah acara akbar yang diadakan di surga ke-9. Banyak alkemis dari surga ke-9 akan berkumpul untuk merebutkan gelar juara kompetisi pil surgawi. Terlebih lagi, dalam acara akbar semacam ini, jika Anda memenangi kejuaraan, Anda tidak hanya akan menerima gelar juara, tetapi juga segudang hadiah yang menggiurkan. Masih ada waktu setengah tahun lagi. Cukuanseng tersenyum tipis. Jika mereka ada kesempatan, dia tidak akan keberatan menghadiri kompetisi pil surgawi. Lagi pula, kompetisi alkimia ini adalah salah satu acara terbesar di surga ke-9. Jika bisa datang untuk berpartisipasi, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Namun, hubungan antara Gunung Dewa Salju dan Sekte Jiwa Ilahi menjadi agak sensitif akhir-akhir ini. Cukuanseng sedikit mengerit. Ia merasa perjalanannya ke Sekte Jiwa Ilahi akan mengalami beberapa perubahan tak terduga. Memikirkan hal ini, raut wajahnya berubah. Sekarang setelah ia tiba di 9 surga, apakah ada sesuatu yang perlu dia pastikan? Dia membalikkan tangannya dan cahaya itu mengembun menjadi sepotong kulit binatang. Objek itu tidak lain adalah peta yang menunjukkan letak sebuah platform raja. Saat pertama kali mendapatkan benda ini, ia berada di tanah terlantar dan tidak dapat mengenali lokasi yang tertera di peta. Namun kini, setelah naik ke surga 9, dia dapat menanyakan langsung lokasi panggung raja. Bagaimanapun, benda ini adalah badai void yang sejati. Dan badai yang menduduki peringkat ke-9 di peringkat void. Bahkan mendapatkan sebagian kekuatannya saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Aku ingin tahu di wilayah mana yang ditunjukkan pada peta ini berada. Tempat di mana panggung raja bisa disembunyikan bukanlah tempat biasa. Pastilah tempat yang sangat berbahaya. Orang biasa tidak akan berani menginjakkan kaki ke sana. Namun, setelah lokasi panggung raja ditemukan, dia pasti akan pergi ke sana untuk menyelidiki. Lagi pula, di hadapan harta karun yang begitu langka, meskipun ada beberapa risiko, itu pasti sangat sepadan. Jika menyerah begitu saja, rasanya akan terlalu sayang. Orang-orang di kota es dan salju ini pasti tahu kemana arah peta ini. Mata Cukuanseng berkedip dan dia memutuskan untuk menyelidiki ke dalam kota. Kota es dan salju ini adalah salah satu dari 8 kota besar di Gunung Dewa Salju. Bahkan di seluruh surga ke-9,
kota ini memiliki reputasi yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk menemukan beberapa tempat yang penuh bahaya. Dengan mengingat hal ini, Chukwuanseng segera meninggalkan Plaviun, menuju beberapa pusat informasi di kota, untuk menanyakan tentang tempat-tempat yang ditandai pada peta. Tepat saat dia meninggalkan Plavium di luar kota, sesosok tubuh yang tergesa-gesa terbang dari jauh dan akhirnya memasuki kota. Jika Chukwuanseng ada di sini, dia pasti dapat mengenali bahwa orang ini berasal dari daerah kota Hyosan. Kota es dan salju mungkin akan menimbulkan kehebohan karena hal ini. Dan sumbernya tentu saja berasal dari dia. Di dalam ruangan yang remang-remang, seorang lelaki tua berjanggut acak-acakan menyembulkan kepalanya dari atas meja, dan kemudian bertanya sambil menguap, apa yang sedang terjadi? Bibir Chukwuanseng sedikit berkedut. Jika tempat ini terlalu terkenal, ia benar-benar ragu apakah ia bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Untuk bertanya tentang suatu tempat, dia menyerahkan sebuah catatan kecil. Peta kulit binatang itu tentu saja tidak bisa diperlihatkan, karena berisi informasi tentang platform raja. Jika bocor, ia bahkan mungkin tidak bisa melindunginya. Lelaki tua itu meliriknya, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kertas itu. Kemudian perlahan membukanya. Matanya pun melebar perlahan saat kertas itu dibuka. Keheranan di mata mereka terlihat jelas. Orang ini pasti tahu tempat itu. Chukwuanseng segera membuat penilaian dalam benaknya, karena reaksi lelaki tua itu telah memberitahunya segalanya. Kau ingin bertanya tentang tempat apa ini? Meskipun orang tua itu berusaha sekuat tenaga menyembunyikan keterkejutannya, keterkejutannya mendalam-dalam nadanya tak mungkin disembunyikan. Ada harapan. Chukwuanseng mengangguk. Saya ingin tahu berapa biaya untuk mendapatkan informasi ini. Orang tua itu menatap tajam, lalu berkata, saya tidak akan mengambil sepeser pun. Chukwuanseng terkejut mendengarnya. Apa maksud orang ini? Apakah dia tidak menginginkan uang? Ia menatap pria tua itu dengan sedikit terkejut di wajahnya. Hahaha, anak kecil, tempat ini bukan rahasia di surga ke-9. Siapapun pasti tahu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Ia membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Senior, bisakah kau memberitahuku di mana tempat ini? Aneh, dengan tingkat kultivasimu, seharusnya kau tahu tentang tempat ini. Mungkinkah kau bukan dari surga ke-9? Orang tua itu menatapnya, matanya yang tampak keruh berkilauan dengan cemerlang, seolah-olah dia ingin menebusnya. Chukwuanseng sedikit terkejut. Lelaki tua ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ekspresi luarnya tetap tenang. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia bertemu pandang dengan orang tua itu. Anda memiliki penglihatan yang tajam, senior, katanya sambil tersenyum. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang ini. Ia bukan dari surga ke-9, melainkan dari surga ke-8, surga ke-7. Lagi pula, wilayah 9 surga ini terdiri dari 9 area utama, dan pasti akan ada beberapa kendala dalam penyampaian informasi di antara area-area tersebut. Mendengar kata-katanya, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, kemudian tersenyum tipis. Tempat yang ingin kau tanyakan adalah tempat paling berbahaya di surga ke-9. Bahayanya begitu besar, sehingga menempati peringkat 10 besar di seluruh surga ke-9.
Bahkan beberapa praktisi puncak Ranah Laut Pahit mungkin tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Cukwaseng langsung terkejut. Tempat itu begitu berbahaya sehingga bahkan praktisi puncak di Ranah Laut Pahit tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Anda harus tahu bahwa orang sekuat itu, bahkan di tanah 9 surga ini, dapat menjadi pilar kekuatan atau mendominasi suatu wilayah. Tempat ini disebut tanah 9 iblis. Tempat bersembunyinya banyak binatang purba. Tapi yang paling berbahaya bukanlah binatang-binatang ini. Semakin dalam kau masuk, kau akan menghadapi badai spasial aneh kapan saja. Meskipun badai spasial ini tidak sekuat badai void, jumlahnya agak banyak untuk melukai bahkan para praktisi terkuat di Ranah Laut Pahit. Pria itu meliriknya dan berbicara perlahan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Memikirkan tempat seburuk itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Ekspresi Cukwaseng juga berubah serius. Ia telah mengantisipasi bahaya di tempat berbahaya ini. Tetapi ia tidak menyangka akan seburuk ini, di mana bahkan seorang praktisi puncak Ranah Laut Pahit pun masih dalam bahaya. Mungkin hanya para praktisi di Ranah Laut tersembunyi yang bisa memiliki keyakinan penuh untuk menerobos masuk. Ia menggelengkan kepala. Pantas saja tak seorang pun menemukan panggung raja yang bersembunyi di surga ke-9. Ternyata karena begitu bahayanya, tak seorang pun berani masuk lebih dalam. Namun, demi platform raja, risiko ini layak untuk dicoba. Badai void merupakan salah satu keajaiban langit dan bumi yang langka. Platform raja menempati peringkat ke-9 di antara semuanya. Jadi, kekuatannya sudah pasti terbukti. Memikirkan hal ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Cukwaseng. Jelas dia tidak mungkin akan meninggalkan panggung raja hanya karena tempat itu paling berbahaya di seluruh wilayah surga ke-9. Jika kau benar-benar ingin pergi ke wilayah 9 iblis, kau harus menunggu setidaknya 3 tahun. Kenapa? Tanya Cukwaseng dengan tatapan sedikit tajam. Orang tua itu tersenyum tipis. Biasanya, wilayah 9 iblis terlalu berbahaya. Hanya 10 tahun sekali waktu teraman untuk memasuki wilayah 9 iblis. 7 tahun telah berlalu sejak siklus 10 tahun berakhir. Jadi, jika Anda ingin masuk, Anda harus menunggu 3 tahun lagi. Apakah kita masih harus menunggu 3 tahun? Cukwaseng bergumam. Tapi ini juga bagus. Dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kekuatannya, agar bisa memasuki wilayah 9 iblis dengan lebih aman. Ini hanya kenangan-kenangan kecil. Terima kasih atas kata-kata baikmu, senior. Ia mengeluarkan sebuah cincin spasial, kemudian meletakkannya di atas meja. Lalu menangkupkan tangannya sebagai salam, kemudian berbalik untuk pergi. Orang tua itu memainkan cincin spasial, kemudian tersenyum tipis muncul di wajahnya. Bocah kecil ini cukup menarik. Ingin memasuki wilayah 9 iblis. Tapi tempat seperti itu tergantung pada apakah kau mampu keluar hidup-hidup. Ia tersenyum tipis. Meskipun wilayah 9 iblis kaya akan harta karun, untuk mendapatkannya dibutuhkan harga yang mahal. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan lalu berbalik untuk pergi. Biarkan anak muda menjelajahi dunia anak muda. Dengan usianya yang sudah tua, saya khawatir hanya ini yang bisa ia lakukan. Setelah pergi, Cukwaseng mencari tempat tinggal dan merencanakan untuk mengatur rencana perjalanan masa depan sebelum meninggalkan kota es dan salju.
kompetisi alkimia surgawi, wilayah 9 iblis, dan sekte Senpo. Di ruangan yang sunyi, Chu Kuang-seng menatap kehampaan saat berkata lembut. Dia perlu mengunjungi semua tempat ini. Namun, masih ada waktu sebelum kompetisi bel surgawi dan wilayah 9 iblis. Jadi prioritas utamanya adalah pergi ke sekte jiwa ilahi. Setelah mengambil keputusan, Chu Kuang-seng merasa sedikit lebih tenang. Lagi pula, berada di tempat yang asing seperti ini masih agak meresahkan. Siapa? Tepat saat dia hendak beristirahat, tatapannya tiba-tiba menajam saat menatap keluar jendela. Saat suaranya memudar, sosoknya lenyap dari tempatnya dan muncul kembali di luar ruangan. Siapa kau? Chu Kuang-seng menatap pria yang berusaha melarikan diri dengan panik. Wajahnya sedikit muram saat dia bertanya dengan marah. Orang ini benar-benar berani memata-matainya. Terima kasih.